Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Seberapapun kita yang hadir pada pagi hari ini, kita percaya bahwa kita adalah umat pilihan Tuhan. Amin. Dimanapun kita berada, baik mengikuti ibadah secara onsite maupun secara online live streaming di rumah maupun dimanapun, kita percaya bahwa kita akan merasakan lawatan Tuhan yang sama dari dulu, sekarang, dan selamanya. Saya undang Bapak Ibu semuanya bangkit berdiri. Kita bersama-sama berdoa. Kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur buat pagi hari ini ya Bapa. Buat kesempatan yang indah yang Kau berikan buat kami. Kami boleh kembali, kami boleh datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu Yesus. Raja di atas segala raja, Kau Allah kami yang hidup. Mari pimpin ibadah kami ya Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kami mau datang ke Gunung Kudus-Mu ya Bapa, dengan segala kerendahan hati kami. Mari Engkau lihat hati kami yang rindu untuk datang ke hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Datang ke Gunung Kudus Bapa, dengan hidup tak bercela. Keagungan-Mu, kemuliaan-Mu meliputi diriku. Tunduk hormat menyembah Bapa, dengan roh, jiwa, dan raga. Kau Maha Kudus di tempat maha tinggi, di terang tak terhampiri. Ku datang ke Gunung Kudus Bapa, ku datang ke Gunung Kudus Bapa, dengan hidup tak bercela, dengan hidup tak bercela. Keagungan-Mu, kemuliaan-Mu meliputi hadirat-Mu. Ku tunduk hormat menyembah Bapa, dengan roh, jiwa, dan raga. Kau Maha Kudus di tempat maha tinggi, di terang tak terhampiri. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Amin. Kami datang ke Gunung Kudus-Mu Tuhan. Ku datang ke Gunung Kudus Bapa, dengan hidup tak bercela, dengan hidup tak bercela. Keagungan-Mu, keagungan-Mu
dengan roh, jiwa, dan raga. Kau Maha Kudus di tempat maha tinggi, diterangkan. Mari bersama katakan haleluya. Haleluya.
hati-Mu lebih dan lebih lagi, Yesus. Terima kasih. Sembah Tuhan, sembah Tuhan, ku sembah kekudusan nama-Mu. Sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan, ku angkat hatiku. Sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan, ku sembah kekudusan nama-Mu. Haleluya. Sembah Tuhan, sembah Tuhan, ku angkat hatiku. Sembah Tuhan. Mari katakan, siapa yang boleh naik ke gunung-Mu Tuhan? Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh datang menyembah Dia? Hanya orang-orang yang suci hatinya, yang rindu menyembah Dia. Sekali lagi, siapa boleh datang? Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh datang? Boleh datang menyembah Dia, ya Tuhan. Hanya orang-orang yang suci hatinya, yang rindu menyembah Dia, yang rindu menyembah Tuhan. Katakan, sembah Tuhan, sembah Tuhan, ku sembah kekudusan nama-Mu. Haleluya. Sembah Tuhan, sembah Tuhan, ku angkat hatiku. Sembah Tuhan. Mari bersama sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan, ku sembah kekudusan nama-Mu. Amin. Sembah Tuhan, sembah Tuhan, ku angkat hatiku. Sembah Tuhan, ku angkat hatiku, ku angkat hatiku. Sembah Tuhan, ku angkat hatiku. Sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengangkat hati kami untuk menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih, kami mau berglori lebih lagi bagi Engkau Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan, boleh sapa kanan kiri tanpa menyentuh. Puji nama Tuhan, haleluya. Luar biasa Tuhan, Dia Allah kita yang baik. Ketika jalan kita berkabut, tidak tahu apa hari esok, tapi kita percaya bahwa kita punya Allah, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Ketika jalanku berkabut, tak tahu apa hari esok, tanya Tuhan, seolah membisu. Lalu ku dengar suara Tuhan berkata, amin, haleluya. Masa depanmu dalam tanganku. Sekali lagi, ketika jalanku
Katakan penjagaan Tuhan, penjagaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pembelaan Tuhan tak berkesudahan. Kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan selamanya. Kasih-Nya sungguh sempurna, kasih-Nya sungguh sempurna, lebih luas dari samudra. Oh, katakan Dia selalu pedulikan umat sampai di seberang. Haleluya. Mari bersama, sampai di seberang langit biru, sampai di seberang langit biru, sampai di seberang, sampai di seberang langit biru. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya, tetap memuji Tuhan. Mari kita menyanyikan nyanyian baru bagi nama Tuhan. Mari bersorak-sorai bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Nyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Nyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Nyata terbukti kasih setianya. Biar semua yang bernafas memuji Dia. Sungguhlah ajaib perbuatan tangannya. Mari nyanyikan, haleluya. Nyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Nyata terbukti kasih setianya. Biar semua yang bernafas memuji Dia. Sungguhlah ajaib perbuatan tangannya. Mari bersorak, mari bersorak-soraklah semua umat pilihan. Besar dan agungkan namanya di seluruh bumi. Saksikanlah Injil Yesus, serukan keselamatannya sampai bumi. Penuh kemuliaannya. Amin. Mari nyanyikan, nyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Nyata terbukti kasih setianya. Biar semua yang bernafas memuji Dia. Sungguhlah ajaib perbuatan tangannya. Mari bersorak, haleluya. Mari bersorak-soraklah semua umat pilihan. Besar dan agungkan namanya di seluruh bumi. Saksikan, saksikanlah Injil Yesus, serukan keselamatannya sampai bumi. Penuh kemuliaannya. Mari bersorak, mari bersorak-soraklah semua
Mari kita mempersiapkan hati kita untuk boleh mendengarkan suara kebenaran firman Tuhan. Aku percaya kepadamu Bapa, walau ku tak mengerti dan tak pernah ku tahu ujung jalan ini, namun ku tetap percaya bahwa Engkau Allah kami. Terima kasih Tuhan. Aku percaya kepadamu, walau ku tak mengerti dan tak pernah ku tahu ujung jalan ini, namun ku tetap percaya Kau yang memanggilku setia, memandu langkahku berlabuh di sana. Seperti Abraham sahabatku sampai akhir setia, dari jauh memandang negeri perjanjian, tanah surgawi permai, tanah yang Kau janjikan, tempat pertemuan semua saleh Tuhan. Aku percaya kepadamu, walau ku tak mengerti dan tak pernah ku tahu ujung jalan ini, namun ku tetap percaya Kau yang memanggilku setia. Amin. Memandu langkahku berlabuh di sana, seperti Abraham sahabat sampai akhir setia. Ya Tuhan, dari jauh memandang negeri perjanjian, kanan surgawi permai, tanah yang Kau janjikan, tempat pertemuan semua saleh Tuhan. Mari katakan bahwa aku ke sana. Ajar aku setia, ya Tuhan, mengerti semua maksud dan jalan-Mu tak kuingini lagi. Oh, indahnya dunia ini, karena ku yakin yang Kau sediakan sempurna. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalan-Mu tak ku ingini lagi. Indahnya dunia ini, karena ku yakin yang Kau sediakan sempurna. Mari bersama jemaat Tuhan. Aku percaya kepadamu, aku percaya kepadamu, walau ku tak mengerti dan tak pernah ku tahu, ya Tuhan, namun kami tetap percaya Yesus. Kau yang memanggilku setia. Amin. Memandu langkahku berlabuh di sana, seperti Abraham sahabat sampai akhir setia.
Tuhan saja katakan. Amin. Kami mau mengerti Tuhan. Haleluya. Aku ingin lagi. Karena ku yakin. Sekali lagi dengan hati yang tulus katakan bahwa aku. Amin. Ya Tuhan. Kami mau mengerti maksud-Mu Tuhan. Ya Yesus. Aku ingin lagi. Karena ku yakin yang Kau mari bersama bawa aku ke sana, bawa aku ke sana. Ajar aku setia mengerti semua maksud dan jalan-Mu. Aku ingin lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang Kau sediakan sempurna. Karena ku yakin yang Kau sediakan sempurna. Karena ku yakin yang Kau sediakan sempurna. Hinalama Koryana Yashande, Hinalama Koryana Nama Yasu, Kita Kalama Yashandalama Yashande, Hikalama Yashandalama Yashando. Kami menyembah kepadamu Bapa di surga. Kemuliaan hadirat-Mu memenuhi tempat ini. Kami serukan nama-Mu yang kudus. Hinnalama Yashande, Hinkalama Horyalama Yashande, Hinkalama Yashande, Takalama Horyalama Yashande, Hitakalama Hatakalama Hatakalama, Hindoro Hosonia Lama Ketokoro Hotakalama Katakalama, Hinnalama Yashandalama. Angkat suaramu, sembah Dia. Angkat suaramu, Dia hadir di sini. Dia hendak menjamah engkau. Haleluya. Hitakalama Katakalama Katakalama, Hinnalama Garabaya Shakatakalama Yashanda, Hinnalama Hatakalama Katakalama Katakalama, Hinorohosonia Lama Katakalama Katakalama Katakalama, Hinnalama Hatakalama Yashakatakalama Yashanda, Hitakalama Hotonia Nama Kitakalama, Hinnalama Hasyakatakalama Yashikiti Katakalama. Haleluya, haleluya. Bapa kami yang di surga, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Lebih dari siapapun yang kami nantikan, kehadiran-Mu lah yang mengubah kami. Dan pagi hari ini Tuhan, Engkau menjamah setiap kami masing-masing. Biar hari ini menjadi hari yang baru. Di tanggal 1 Mei 2022 ini, kami menyerahkan segenap hidup kami untuk dan bagi kemuliaan-Mu. Jamah dan lawatlah kami pagi ini Tuhan, oleh kuasa kebenaran firman-Mu yang akan kami dengar. Otoritas-Mu atas hamba-Mu Tuhan, biar kebenaran yang hamba sampaikan tidak kembali dengan sia-sia. Pengurapan hikmat marifat turun atas hamba-Mu. Tuhan sendiri yang berkata dan berbicara kepada kami masing-masing. Kami buka hati pikiran kami untuk sabda kebenaran firman-Mu.
terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Saya mengingatkan kepada jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah secara live streaming atau online, nanti bisa menyiapkan roti dan anggur. Kita akan sama-sama memasuki prosesi perjamuan kudus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya akan melanjutkan seksi khotbah yang terdahulu mengenai 7 mata kuliah surga. 7 mata kuliah surga yang pada tanggal 3 April 2022 sudah saya bahas mengenai mata kuliah bagian yang pertama. Nanti Bapak Ibu yang belum sempat hadir dan belum mendengar bisa membuka di channel YouTube kami GSKI Rehoboth Surabaya Jemaat Suku Manunggal pada tanggal 3 April 2022. Tentu dalam mata kuliah yang pertama saya telah menjelaskan mengenai bahasa kasih. Kira-kira Bapak Ibu yang sudah hadir pada waktu itu mengikuti mata kuliah surga ini, kira-kira Bapak Ibu dapat nilai berapa? Tuhan kasih kita nilai berapa? Apakah di antara kita mendapatkan nilai yang baik atau buruk? Tergantung kita masing-masing. Tetapi harapan saya Bapak Ibu, setiap kita memiliki nilai yang baik dan dinyatakan lulus oleh dosen pengampu mata kuliah tersebut, seorang profesor doktor Tuhan kita Yesus Kristus. Dan hari ini saya akan melanjutkan mata kuliah yang kedua. Dan saya minta perhatian yang khusus karena saya akan menjelaskan mata kuliah yang kedua dibenarkan oleh iman. Ini bukan sesuatu yang sederhana kalau kita dibenarkan oleh iman. Untuk mengawali pemberitaan firman Tuhan ini, saya mengajak Bapak Ibu membuka Alkitab dari Ibrani 11 ayat yang pertama. Ibrani 11 ayat yang pertama. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Ibrani 11 ayat pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini adalah definisi iman pada umumnya. Pada kesempatan pagi ini saya mengajak kita sekalian untuk sungguh-sungguh memperkarakan apa yang dimaksud dengan iman itu. Sebagai orang percaya yang telah bertumbuh dewasa di dalam Tuhan, maka kita sungguh-sungguh harus mengerti kebenaran yang menyelamatkan kita. Dewasa ini terdapat kesalahan yang sangat fatal, namun tidak disadari oleh banyak orang Kristen selama ratusan tahun. Kesalahan tersebut adalah pengertian kalimat dibenarkan oleh iman. Kesalahan tersebut pengertian kalimat dibenarkan oleh iman. Kalimat ini adalah kalimat yang sangat penting dan menjadi pilar dari iman Kristen itu sendiri. Banyak orang memandang dibenarkan oleh iman sebagai jalan kita untuk masuk dalam kerajaan surga. Memang kita harus akui satu-satunya jalan menuju kepada Bapa hanyalah melalui korban Tuhan Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Tetapi itu bukan jalan yang mudah yang harus dilalui. Karena Tuhan Yesus sudah melakukan, dia menderita, dia tersiksa, dia dicambuk, dia dilukai karena dosa dan pelanggaran kita.
Jadi tidak demikian bukanlah anugerah atau kasih karunia. Demikianlah pemikiran banyak orang Kristen, termasuk para pendeta sampai hari ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hal di atas yang saya sampaikan tadi merupakan pengertian yang tidak tepat dari pengertian kalimat dibenarkan oleh iman. Kebenaran atau penjelasan mengenai hal ini tidak mudah ditangkap, sehingga perlu kita perhatikan dengan sesama. Oleh sebab itu saya minta Bapak Ibu fokus di dalam pemberitaan firman pagi ini. Karena kita harus fokus, kalau tidak fokus nanti penjelasan saya bisa diartikan berbeda. Dibenarkan di sini bukan berarti dianggap benar walaupun masih berkeadaan salah. Hal ini hanya benar sebagian saja. Ingat, dibenarkan bukan berarti kita dianggap benar. Memang semua dosa kesalahan yang kita lakukan telah Tuhan pikul 2000 tahun yang lalu dari manusia pertama sampai manusia terakhir. Walaupun kita belum benar, kita masih berdosa. Tuhan melayakkan kita hanya karena kasih karunia-Nya. Tetapi hari ini banyak hamba Tuhan dan para teolog beranggapan seperti ini dianggap benar walaupun kita salah. Kita salah sekalipun sudah dianggap benar. Ini sesuatu yang keliru, tetapi yang benar adalah kita dibenarkan oleh Tuhan walaupun kita belum benar. Tentu masih berkeadaan salah, tetapi kita tidak boleh terus-menerus hidup di dalam dosa atau kenajisan. Tetapi kita harus berjuang bagaimana kita hidup tidak bercacat, tidak bercela di hadapan Tuhan. Sekarang yang kita perkarakan Bapak Ibu, apa yang dimaksud dibenarkan oleh iman. Dibenarkan oleh iman artinya ada dua hal yang akan kita pelajari pada kesempatan pagi ini. Dibenarkan oleh iman artinya yang pertama adalah kita diterima oleh Allah walaupun kita belum benar. Kita diterima Allah walaupun kita belum benar. Itu poin yang pertama. Yang kedua, kita diakui benar jika benar-benar kita sudah berkeadaan benar. Untuk penjelasan yang pertama saya akan menjelaskan seperti bangsa Israel ketika mereka berbuat dosa, melanggar kesucian Tuhan dan kekudusan Tuhan, maka mereka akan dihukum. Sebelum mereka dihukum, mereka mempersembahkan korban sebagai sarana perdamaian antara manusia dengan Allah. Itu dilakukan oleh seorang pengantara, seorang imam yang mempersembahkan korban di bait Allah itu 1 tahun 1 kali. Tetapi bukan berarti mereka boleh berbuat dosa terus atau kesalahan secara terus menerus. Kalau mereka tidak berhenti berbuat dosa atau tidak bertobat, mereka akan dihukum oleh Allah. Tetapi bagi kita Bapak Ibu yang hidup dalam perjanjian baru, darah anak domba sudah dikorbankan sehingga menempatkan kita sebagai orang percaya memiliki persekutuan dengan Allah. Akibat manusia telah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, maka manusia tidak memiliki relasi dengan Allah. Dengan pengorbanan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, maka Tuhan memperdamaikan kita dengan Bapa di surga. Sehingga kita memiliki persekutuan, relasi dengan Allah. Kita bisa menghadap tata pengadilan Allah. Kita bisa bersekutu dengan Tuhan dimanapun dan kapanpun. Dan di era perjanjian baru ini, orang percaya memiliki kesempatan yang tidak terbatas untuk membangun relasi dengan Tuhan. Di dalam doa, di dalam penyembahan yang tidak dibatasi oleh waktu dan ruang. Sebab Allah itu hidup, dia pribadi yang kokoh,
yang maha hadir di segala tempat dan di segala zaman. Dan sudah selayaknya kita memiliki potensi ini untuk membangun relasi dengan Allah. Seberapa jauh kita membangun hubungan kita dengan Tuhan, seberapa besar itulah pengenalan kita akan Dia. Saya mengajak pada kesempatan pagi ini Bapak Ibu, ayo kita memiliki kesempatan untuk menghadap Tuhan dimanapun dan kapanpun. Kita bisa bersekutu dengan Tuhan tanpa melalui perantara. Kita tidak perlu pengantara yang lain, langsung kita menghadap Bapa di surga. Pengantara kita cuma satu, Tuhan kita Yesus Kristus. Sementara kalau dalam umat perjanjian lama, seorang pengantara itu imam. Imam harus mempersembahkan korban di bait Allah. Bait Allah itu dibagi 3 bagian. Pelataran, ruang kudus, ruang maha kudus. Dan yang boleh masuk ke ruang maha kudus hanya imam. Itu pun 1 tahun 1 kali. Sementara umat ketika kita mempersembahkan korban, mereka tidak boleh masuk ke ruang maha kudus. Ketika mereka memaksakan diri untuk masuk ke ruang maha kudus, maka seketika itu juga mereka mati. Karena mereka melanggar kesucian Tuhan. Tetapi ketika Tuhan Yesus mati di bukit Golgota, maka bait Allah terbelah 2 dari atas ke bawah. Itu menunjukkan kita memiliki relasi peluang untuk menghadap Tuhan di segala tempat dan di segala zaman. Allah itu hadir dimanapun kita ada. Dia hadir 24 jam. Dia mendampingi kita 24 jam. Dia Allah yang hidup, yang tidak dibatasi oleh waktu dan ruang. Kalau udara yang maha ada ini, udara di ruang hampa, udara itu enggak ada. Tetapi Allah tetap ada. Dia Allah yang menguasai jagat raya yang tidak terbatas. Sudah selayaknya kita mau menggunakan momentum ini. Cari Tuhan. Selama jantung kita masih berdetak, nadi kita masih berdenyut, kita mau mencari Tuhan. Sebab dialah segalanya dalam kehidupan kita. Dialah kehidupan kita, bukan yang lain. Oleh sebab itu pada kesempatan pagi ini, memang kita harus akui hukuman dosa dan kesalahan kita sudah ditanggung oleh Kristus 2000 tahun yang lalu. Tetapi kita tidak boleh tinggal di dalam dosa. Dengan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di bukit Golgota, berarti kita sudah dibeli, ditebus. Sekarang hidup kita bukannya kita lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Justru masuk penebusan Kristus agar manusia mengalami perubahan kodrat. Setelah kita ditebus, dibeli, maka kita harus mengalami perubahan kodrat. Perubahan kodrat itu masuknya dari manusia lama menjadi manusia baru. Dari manusia yang berkodrat dosa menjadi manusia yang berkodrat ilahi. Jangan sampai kita menjadi orang percaya tidak ada perubahan. Justru ketika kita menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, maka ketika itu juga kita harus mengalami perubahan. Dari hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan berganti bulan, dan tahun berganti tahun. Sampai kita serupa dengan gambaran anaknya. Sebab Kristuslah yang menjadi yang sulung di antara kita. Pada kesempatan pagi ini saya mengajak, ayo kita mau berubah. Jangan sia-siakan kesempatan hidup yang terbatas ini. Kita hidup di bumi cuma sekali. Kesempatan ini menjadi tidak ternilai kalau kita mendandani manusia batinia kita. Lebih dari kita mendandani apapun. Kalau Bapak Ibu datang ke sini pakai lipstick, di make up pipinya, alisnya diukir, wah ini kurang simetris.
dihapus lagi pakai ludak. Saya ada lihat ibu-ibu begitu tuh, pakai ludak. Dihapus lagi, diukir lagi. Itu bisa makan setengah jam. Kalau ajak ibu-ibu ke gereja itu repot. Pak, belum siap. Dandannya aja mau 1 jam. Dandannya aja mau 1 jam. Kalau bapak-bapak kan paling gampang. Siap Pak Hasan. Aku udah siap. Langsung dia mandi. Udah. Kok istri gak ikut? Wah repot dah. Kalau tunggu istri belum dandannya. Belum pakai lipstiknya. Wah gak bisa dah. Coba kalau kita mendandani secara lahiriah. Kelihatan cantik gak? Kelihatan menawan gak? Menawan. Jerawat yang tadi bentol begini. Kita polet sampai pudar. Tidak jadi samar. Tapi kalau kita mendandani manusia lahiriah kita, itu terbatas rulasi waktunya. Pulang dari gereja Bapak Ibu mandi gak? Pasti mandi. Akhirnya jerawatnya nongol lagi. Ya kan? Tapi kalau kita mendandani manusia batiniah kita, itu dampaknya kepada kekekalan. Oleh sebab itu yang kita perkarakan dari dalam. Bukan dari luar ke dalam, tetapi dari dalam. Kita berubah dari hari lepas hari. Seperti ulat yang berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Ulat itu waktu belum jadi kupu-kupu menjijikan kan? Gatel. Kalau pernah saya kena ulat bulu Bapak Ibu. Saya main ke seorang hamba Tuhan. Dia punya pohon jambu. Waktu itu saya naik motor. Saya pakai jaket. Saya masuk ke rumahnya. Ketika saya ngobrol dengan hamba Tuhan ini. Kok lama-lama kok sini saya gatel ya. Kok gak lama lagi gatel. Makin digaruk makin jadi. Akhirnya kayak monyet Bapak Ibu. Garuk sana garuk sini. Aduh gatel. Akhirnya saya permisi Pak. Saya numpang mandi. Saya sampoan semuanya. Saya gak ada persiapan, gak bawa anduk. Saya pinjam anduknya, saya pinjam kamar mandinya. Saya mandi. Walaupun sudah mandi Bapak Ibu, bukannya sembuh. Semua bagian kulit saya jadi merah. Itu gatalnya minta ampun. Ya, saya berharap Bapak Ibu jangan mengalami. Kalau nanti gak percaya, dicoba. Ya, dicoba. Gatel atau tidak, ini ada Bu Dokter sama Pak Dokter pasti tahu itu gatel. Kalau Pak Dokter pasti kasih salep, kasih ini supaya cepat pulih. Wah itu pengalaman berharga. Kupu-kupu sebelum jadi kupu-kupu yang indah, dia menjadi kompompong yang menjijikkan, ulat. Tapi sekitar dia proses mengalami metamorfose, perubahan bentuk. Dia menjadi kupu-kupu yang menawan, yang indah. Biarlah Tuhan juga mau menjadikan kita pribadi-pribadi yang indah di hadapan Tuhan. Sebab kita adalah kekasihnya. Kita adalah biji matanya. Makanya penebusan Tuhan mengubah kita menjadi manusia yang berkodrat ilahi. Proses ini tidak bisa berlangsung sekejap. Proses ini tahapannya sangat ketat. Makanya dalam setiap kehidupan kita tidak ada sesuatu yang kita lakukan. Jangan sampai kita melukai Tuhan. Baik lewat ucapan kita, perkataan kita, lewat sikap kita. Bagaimana kita menggelar hidup sehingga orang bisa melihat dia pasti orang percaya. Dia pasti orang Kristen. Karena dia menjadi surat yang terbuka yang bisa dibaca oleh setiap orang. Dan pada kesempatan pagi ini, kalau kita dibenarkan oleh iman, karena kita ingin mengalami perubahan kodrat. Dari manusia yang berdosa menjadi manusia yang berkodrat ilahi. Ini adalah berkat abadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Sehingga pada akhirnya Tuhan Yesus Kristuslah yang menjadi teladan iman kita. Bahkan ketika kita mengalami penebusan oleh Tuhan, kita dimateraikan oleh Allah dengan Roh Kudus. Sekaligus tujuannya adalah untuk mengubah kita
menjadi manusia yang berkodrat ilahi. Bahkan di dalam kitab Ibrani dikatakan Allah menaruh rohnya di dalam kita, yang sama artinya kita mau dididik, kita mau dimuridkan supaya kita menjadi pribadi sama seperti Dia. Dan Roh Kuduslah yang akan membimbing kita dan menuntun kita dari kebenaran kepada kebenaran. Dan pada kesempatan pagi ini Bapak Ibu, saya percaya Roh Kudus hadir di sini. Dia sedang melawat dan mencamah kita. Biar setiap firman yang saya sampaikan pagi ini menjadi butir-butir mutiara kebenaran yang akan mengubah cakrawala berpikir kita, sehingga kita mengalami proses kelahiran baru. Dalam fakta kehidupan terdapat banyak orang Kristen, bahkan pendeta yang berpikir demikian. Walaupun dirinya masih berkeadaan berdosa, namun dirinya sudah dibenarkan oleh Allah. Dan nantinya kalaupun dia mati, dia pasti masuk surga. Ini pengajaran yang sangat berbahaya. Merasa dirinya sudah dibenarkan oleh korban Tuhan Yesus, dia boleh hidup suka-suka. Dia boleh hidup dalam dosa, hidup dalam kenajisan, hidup dalam penipuan. Dia pikir nanti yang dilihat bukan dirinya, tetapi darah anak domba. Itu bahaya. Memang kita berdosa, kita dibenarkan. Tetapi bukan berarti kita harus hidup dalam dosa secara terus-menerus. Justru kita harus mengalami perubahan kodrat dari manusia yang berdosa menjadi manusia yang berkodrat ilahi. Kalau pengajaran yang demikian merasa dirinya sudah dibenarkan oleh Allah, nantinya kalaupun mati pasti masuk surga. Ini pengajaran yang sangat berbahaya. Padahal sesudah seseorang mengalami penebusan oleh korban Tuhan Yesus, kita dipanggil untuk memiliki satu agenda hidup, yaitu kita menjadi serupa dengan Yesus dan sempurna seperti Bapa. Bapak Ibu, ini perjuangan yang berat, perjuangan yang tiada henti sampai kita menutup mata. Perjuangan di sini masuknya bagaimana kita mematikan segala hasrat yang tidak sesuai dengan kehendak Bapa, sehingga kita harus kudus sama seperti Dia yang memanggil kita kudus. Banyak orang Kristen bahkan pendeta sudah terlanjur memahami hal ini secara keliru, sehingga sulit menerima kebenaran yang alkitabiah. Mereka merasa sudah ditentukan selamat, sehingga bagaimanapun keadaannya nanti pasti selamat, yang kita kenal dengan predestinasi. Pengajaran ini Bapak Ibu, ini sangat rawan bagi iman kita, sebab mereka tidak memiliki sikap berjaga-jaga dan cenderung bersikap ceroboh di dalam menjalani kehidupan ini. Saya juga kadang-kadang berpikir Bapak Ibu, apa ada orang mau meninggalkan segala sesuatu demi mengikut Tuhan di akhir zaman ini? Karena terus terang banyak jiwa manusia hari-hari ini sudah dipasung dengan berbagai belenggu kesenangan dunia. Tidak sedikit mereka yang sampai mati tidak bisa keluar lagi dari percintaan dunia. Pada kesempatan pagi ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, karena banyak jiwa yang sudah terikat dengan kesenangan dunia, bukan berarti saya mengajak Bapak Ibu memberikan semua harta ke gereja. Tetapi yang terpenting di sini, kita tidak boleh terikat oleh apapun selain kita terikat dengan Tuhan. Kita tidak boleh terikat dengan apapun selain kita terikat dengan Tuhan. Tuhan mau hatimu. Tuhan mau hatimu, bukan hartamu. Kalau engkau memberikan hatimu bagi pekerjaan Tuhan, maka engkau akan membela dan merasa memiliki gereja ini.
Hal ini tidak dialami oleh semua orang Kristen, hanya orang pilihan yang diberi kesempatan. Apakah Bapak Ibu bersedia menjadi anggur yang tercurah atau roti yang terpecah? Semua itu tergantung pilihan dan keputusan Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah memaksa kita. Tuhan tidak pernah memaksa kita. Tetapi sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai gembala jemaat, saya menghimbau kepada Bapak Ibu, ayo kita lakukan semuanya hanya untuk kemuliaan. Baik kita makan maupun kita mau minum, kita melakukan segala sesuatu, kita lakukan hanya untuk kepentingan Tuhan. Hal yang kedua, dibenarkan oleh iman, berarti kita diakui benar jika benar-benar kita berkeadaan sudah benar. Kalimat ini agak membingungkan ya. Saya ulangi. Kita diakui oleh Tuhan benar jika kita benar-benar sudah berkeadaan benar. Makanya dari awal saya sampaikan khotbah ini harus disimak dengan baik-baik. Kata belum merupakan kata yang sangat penting dalam konteks ini. Kata belum merupakan konteks yang sangat penting dalam kata belum benar. Dibenarkan berarti diakui benar jika benar-benar telah berkeadaan benar. Jadi pengakuan benar atau tidak itu bukan penilaian manusia, tetapi penilaian Allah. Kalau Allah mengakui kita benar, maka kita benar. Sebab Allah itu maha tahu, maha kudus. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah kita sudah menjadi orang benar di hadapannya? Apakah Bapak Ibu sudah benar? Amin. Saya sedang berjuang Pak untuk menjadi orang benar. Saya sedang berjuang untuk menjadi kekasih Tuhan. Walaupun hari ini saya penuh dengan cacat celah. Banyak hal yang mesti kita bongkar. Banyak monster di dalam diri kita. Tersinggung, egois, mau menang sendiri, mau terhormat, mau dipandang. Monster-monster ini harus kita bunuh. Kita keluarkan sehingga kemuliaan Tuhan yang nampak di dalam kehidupan kita. Jangan sampai seperti kebanyakan orang yang tidak berubah, sudah bertahun-tahun menjadi orang percaya, tetapi keadaan hidupnya masih belum beres. Sama seperti anak umur yang 1 tahun, kalau dia ngompol di celana, itu tidak apa-apa, karena memang belum benar. Ya, kalau 1 tahun ngompol di celana harus kita maklumi. Benar gak? Apalagi ibu-ibu. Katanya kalau minum air kencing itu pagi-pagi, apalagi anak kecil, untuk kesehatan. Wah, kadang-kadang saya lihat ibu-ibu pernah ya. Apalagi untuk sakit mata waktu zaman saya kecil. Waktu sakit mata, aku mau kencing yang pertama kali loh. Enggak tahu ya ilmu kedokteran berlaku atau enggak, saya enggak tahu nih. Kencing yang pagi itu ditampung, dioleskan untuk sakit mata. Nanti setelah khotbah ini saya tanya sama dokter. Kebetulan ada dokter yang hadir. Jadi kita bisa tanyakan. Itu yang pernah dia, kebetulan yang dia minta itu Pak. Waktu itu masih kecil saya. Dia minta saya kencing. Ya saya kencingin. Akhirnya dia minta diolesin. Buat apa? Itu buat sakit mata. Oh, buat sakit mata toh. Tapi untung saya nggak perlakukan ke anak-anak saya loh. Aduh, lucu jadinya ya. Kalau anak 1 tahun ngompol di celana itu nggak apa-apa karena belum benar. Tapi kalau sudah 15 tahun ngompol di celana, wah, itu tidak bisa kita tolerir. Kamu salah. Kamu tidak boleh ngompol di celana. Kamu tidak boleh ngompol ya kok. Besok-besok kalau mau kencing ke toilet ya.
Jangan sampai usia rohani kita itu sudah tua, tetapi perbuatan kita itu seperti ABG. Sudah ikut Tuhan bertahun-tahun, bahkan dari baby sampai sekarang 50 tahun usianya. Tetapi kelakuannya masih seperti ABG. Masuknya masih genit. Lihat cewek genit, waduh ini bening banget. Nah, kalau ada yang begitu kita salibkan. Ya, saya percaya yang di sini baik-baik. Yang di sini itu orang baik-baik. Coba lihat senyumnya seperti malaikat. Ya, di sini Bapak Ibu baik-baik, enggak ada yang di sini, enggak ada yang genit. Semuanya baik. Masih hidup dalam kenajisan. Masih melakukan pelanggaran-pelanggaran yang melawan hukum. Justru kita sebagai orang percaya kita dipanggil untuk berkeadaan tidak bercacat, tidak bercela. Kalau kita masih belum benar, kita harus akui dan kita minta ampun dan kita mau berubah. Sebab mumpung masih ada kesempatan yang Tuhan sisakan bagi kita. Banyak para pembicara atau teolog yang menyesuaikan ajaran mereka dengan selera manusia di akhir zaman ini. Khotbahnya menyenangkan telinga. Yang disampaikan berkat jasmani diberkati 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Bahkan ada gereja Bapak Ibu, persembahannya itu 2 kali. Persembahan pertama pasti untuk gereja. Yang kedua untuk pembangunan. Minggu kedua untuk diakonia. Minggu ketiga untuk apalah namanya. Pokoknya setiap minggu itu ada aja untuk misi, untuk misi, untuk diakonia, untuk pembangunan. Wah, macam-macam. Waduh, orientasinya adalah berkat-berkat jasmani. Pembicara yang demikian tentu tidak mengenal kebenaran yang alkitabiah. Sehingga mereka menyesuaikan ajaran mereka sesuai permintaan pasar. Khotbah jenis ini pasti laku di pasaran. Benar gak? Berkat terus diundang dari gereja satu kepada gereja yang lain. Waduh, menjadi motivator hamba Tuhan ini. Beken dari gereja satu ke gereja lain. Dari gereja gede ke gereja gede. Namanya berkibar. Sehingga pundi-pundi itu mengalir. Yang tadinya melayani Tuhan. Baru usia 10 tahun Bapak Ibu. Sudah punya rumah di Puri Indah. Yang saya kenal. Punya mobil mewah. Beberapa biji. Saya membayangkan. Berapa dia dapat uang itu. Belum lagi dari jemaat salam tempel. Belum lagi dari jemaat dikasih cek kosong. Isi Pak sesuai kebutuhan sendiri. Benar nih isi sendiri. Isi saja Pak. No limit. Wih mantap men. Kalau ada yang di sini begini, aduh kita mah gak cari begini. Yang penting pelayanan gereja ini bisa berjalan. Dan setiap jemaat digiring kepada kerajaan Tuhan. Itu udah lebih cukup. Itulah harta kita. Itulah kehormatan kita. Jangan sampai kita menjadi hamba Tuhan yang mata duitan. Yang orientasi pelayanannya hanya uang. Kalau ada hamba Tuhan yang demikian di sini terkutuk. Kita mengajarkan kebenaran, kita ingin membawa jemaat pulang ke rumah Bapa. Tidak ada lagi yang kita nantikan selain Tuhan dan kerajaannya. Belum lagi ditambah jemaat yang sudah jiwanya terekam dengan keinginan daging, keinginan mata serta keangkuhan hidup yang begitu kuat. Dan tidak sedikit jemaat mau menjadi kaya dan terhormat. Bahkan bisa mengenakan jam tangan mewah. Baru-baru ini saya melihat satu jam tangan Richard Mille dari Swiss yang harganya dibanderol puluhan miliar Bapak Ibu. Jam sekecil begini, kalau beli jam tangan saya Bapak Ibu, satu tempat ini penuh. Satu tempat ini penuh. Jam saya mahal loh Bapak Ibu. Gila, Richard Mille. Puluhan miliar.
Apa sih istimewanya? Kalau jam saya ada 3. Bisa lihat waktu Indonesia bagian Barat. Bisa Israel sekarang jam 6 kurang. Israel kan selisih sama kita 5 jam. Terus di Bali lebih cepat 1 jam. Waduh Bapak Ibu. Kalau kita punya uang walaupun kaya Bapak Ibu. Janganlah beli jam tangan mewah. Buat apa? Kita lihat banyak orang susah. Lihat tetangga kita. Anaknya tidak bisa sekolah. Masa kita sebagai anak raja, anak Tuhan. Kita menutup mata kepada mereka. Sudah seharusnya kita membagi roti yang Tuhan percayakan kepada kita. Jangan kita mengumbar nafsu, sebab itu akan selalu menagih kita. Kalau kita mau mengikut daging, maka kita tidak pernah puas. Karena dalam diri manusia tidak ada yang bisa memuaskan kita kecuali Tuhan sendiri. Sebab di dalam diri manusia ada satu rongga kosong yang tidak bisa dipuaskan oleh apapun selain Tuhan dan kerajaannya. Biarlah kesempatan pagi ini kita mau membunuh segala hasrat dan keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Kita dor diri kita sendiri supaya kita bisa menjadi pribadi yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah hari ini kita mau melepaskan segala belenggu-belenggu yang mengikat kita. Ini bukan sesuatu yang sederhana. Tetapi kalau kita bersedia, Roh Kudus akan menolong kita. Asal kita memiliki tekad yang kuat dan bulat, maka Tuhan akan bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Dalam Injil Lukas 13 ayat 23 sampai 24. Lukas 13 ayat 23 sampai 24 dikatakan demikian. Ada seorang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Pertanyaannya jelas. Jawaban Tuhan Yesus juga jelas. Dikatakan berjuanglah. Memang harus kita akui banyak orang berminat dan mencari kerajaan surga. Tetapi daya juangnya yang tidak ada. Minat ke surga kalau tidak memiliki daya juang yang kokoh. Waduh, sangat disayangkan. Itu sebabnya gereja ini hadir untuk memberikan mentoring. Sebab ajaran predestinasi mengesankan keselamatan itu tanpa perjuangan apapun dari pihak manusia. Mereka beranggapan cukup beriman dalam konteks secara pikiran dan nalar. Premisnya itu didasarkan pada sejumlah ayat Alkitab yang diselewengkan untuk menunjukkan bangunan pemikiran mereka itu benar. Dan kita melihat model pengajaran ini telah meracuni orang Kristen di seluruh dunia. Contohnya hari ini Eropa, Bapak Ibu. Kekristenan itu hancur. Eropa hari ini kekristenan itu hancur. Gereja-gereja kosong. Bahkan gereja berubah fungsi menjadi pemeluk agama lain. Ini sangat miris sekali. Kita membaca lagi dalam kitab Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Inilah yang menjadi premis pengajaran mereka. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ini salah satu ayat yang sering dipakai oleh ajaran predestinasi. Kata itu bukan hasil usahamu. Sebenarnya kalimat ini hendak menegaskan memang itu bukan hasil dari dirimu. Betul. Memang hanya melalui karya salib Kristuslah memungkinkan pengadilan Allah itu akan diadakan.
Sebab tanpa salib atau korban Tuhan Yesus, semua kita masuk ke api kekal. Harus kita akui salib ini adalah kasih karunia. Dan itu bukan hasil dari usahamu, dari dirimu. Itu pekerjaan Allah melalui salib Kristus. Jadi prakasa Allah untuk menyelamatkan manusia itu adalah ide Allah, gagasan Allah. Di mana kita diminta setelah mengalami penebusan itu kita harus meresponi anugerah tersebut. Anugerah tersebut dapat dikalimatkan demikian. Dosamu sudah dipikul oleh putra tunggalku. Sekarang kamu kumiliki dan kudidik sehingga aku ubah menjadi pribadi seperti diriku. Jadi Bapak Ibu, setelah kita ditebus oleh Tuhan, jangan berhenti di penebusan itu. Tetapi harus mengalami perubahan kodrat. Dari manusia yang berkodrat dosa menjadi manusia yang berkodrat ilahi. Bahkan di dalam ayat yang lain dalam 1 Tesalonika 4, 7-8. 1 Tesalonika 4 ayat 7-8, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukan menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Dari ayat ini mengindikasikan penebusan itu tidak meniadakan perjuangan. Kita dipanggil bukan melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Berarti kita dipanggil untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela. Secara manusia kita tidak mampu. Makanya Allah memateraikan kita dengan Roh Kudus. Kalau kita menolak pengharapan Roh Kudus, kita menolak Allah yang akan mengubah kita menjadi manusia yang berkeadaan seperti dirinya. Oleh sebab itu, kita harus percaya bahwa kasih karunia bukan berarti meninggalkan tanggung jawab dan respon kita. Justru kasih karunia menuntut kita meresponi anugerah itu dengan hidup tidak bercacat, tidak bercela. Makanya Paulus berkata, kejarlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Biarlah selagi kita ada, selagi kita hidup, kita mau hidup benar, tidak bercacat, tidak bercela. Ketika anak manusia datang suatu hari kelak di dalam kemuliaannya, dan kita yang percaya, kita diubahkan dengan sekejap mata menjadi tubuh kemuliaan yang seperti dirinya. Inilah pekerjaan yang besar yang menanti kita. Ayo kita berubah selagi ada kesempatan dan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan sia-siakan kesempatan hidup ini, sebab kesempatan hidup ini sekali dan tidak pernah terulang. Kalau kita melihat orang Kristen pada abad pertama, ketika mereka percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, mereka dibawa kepada penganiayaan. Mereka dibawa kepada pembantaian. Karena pada waktu itu hanya satu kurios, yaitu kekaisaran Roma. Tidak ada tuan lain selain kaisar. Kalau ada yang mengaku bahwa Yesus adalah kurios, ini menjadi ancaman. Sehingga kekristenan pada waktu itu berusaha dipunahkan. Sehingga terjadi penganiayaan yang begitu hebat. Tetapi kita lihat di tengah aniaya yang hebat itu, apa mereka mundur dari Tuhan? Tidak. Biasanya kita sebagai orang tua, kita punya istri, kita punya anak. Bisanya kita diperhadapkan dengan satu pilihan. Kalau kamu percaya Yesus, kamu mati. Kita siap mati. Tetapi ketika anak kita, ayo kamu sangkal Yesus. Kalau tidak anakmu kubuku. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Tetapi para rasul tidak bergeming. Walaupun istrinya dibunuh, anaknya dibunuh, dia tetap percaya. Aku tidak akan menyangkali imannya. Dan di antara semua rasul Tuhan itu, semuanya mengalami mati syahid. Kecuali Yohanes. Dia sebenarnya juga disiksa.
dengan digoreng, dimasuk ke dalam perapian minyak yang mendidih, tapi dia dimasukkan ke dalam kuali, dipanaskan dengan minyak yang mendidih, tetapi Yohanes tidak mati. Akhirnya dia diangkat diasingkan ke Pulau Patmos. Disitulah Yohanes menulis kitab Wahyu yang kita pegang hari ini. Dia mendapatkan penglihatan tentang Tuhan. Melalui peristiwa itu dia mencatat, menulis apa-apa yang akan terjadi. Dan saya mengajak Bapak Ibu, kalau kita percaya kepada Tuhan, kita harus menyerahkan segenap hidup kita tanpa batas untuk mengasihi, mencintai Dia lebih dari apapun. Dan kalau kita hidup hari ini hanya oleh anugerah, hanya oleh belas kasihan. Oleh sebab itu jangan lagi kita hidup dalam kenajisan. Sudah saatnya kita berpaling kepada Dia yang telah memanggil kita dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Biarlah anugerah keselamatan yang besar itu Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita sekalian. Biar kebenaran firman Tuhan pagi ini memberkati kita semua. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu diberkati? Oke, saya minta pelayan perjamuan kudus silakan maju ke depan. Kita sambil angkat pujian perjamuan kudus. Saat ini ku datang Tuhan. Ku datang Tuhan ke perjamuan kudus-Mu. Aku mau merenungkan keagungan kasih-Mu. Mari jemaat kita sama-sama mengaku Terusan jalan sengsara, Kau pikul berat beban-Mu. Di atas bukit Kau disalibkan, menggantikan tempatku. Golgota, darah-Mu mengalir, siksa-Mu sangat kecil. Kau tergantung hina
Bapa kami yang di surga, terima kasih buat mutiara kebenaran yang kami dengar. Biar kebenaran firman-Mu mengubah kami Tuhan. Kami bersyukur Engkau telah menyelamatkan kami karena melalui korban-Mu 2000 tahun yang lalu. Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran yang kami dengar. Engkau materaikan dalam loh hati kami. Jadikan kebenaran ini menjadi alat anugerah yang membawa kami sampai ke rumah Bapa. Dan pagi ini Tuhan, kuduskan hamba-Mu yang akan melayani perjamuan kudus. Tuhan, kuduskan, Tuhan layakkan mereka secara khusus. Segala dosa pelanggaran mereka Tuhan ampuni, dan Tuhan basuh dengan darah-Mu. Biar ketika mereka membagikan roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah yang ditumpahkan bagi setiap jemaat-Mu yang hadir maupun yang lewat streaming ini, menjadi alat anugerah bagi kami. Setiap mereka yang terikat oleh dosa Engkau lepaskan. Segala mereka yang terikat oleh kuasa kegelapan Tuhan membebaskan. Yang sakit Tuhan jadikan alat anugerah. Bahkan mereka yang segala guna-guna santet tidak akan mempan kepada setiap anak-anak-Mu. Setiap roh tenun, roh jahat dalam bentuk apapun, dengan kuasa otoritas Allah kami tolak, kami patahkan. Biar melalui tubuh dan darah Yesus kami menerima anugerah yang daripada Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. 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 Terimalah tubuh dan darah Yesus. Terima tubuh dan darah Yesus. Sengsara-Mu karena salahku, sesungguhnya derita-Mu karena dosaku, sesungguhnya kedatangan-Mu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Sesungguhnya sengsara-Mu karena salahku. Amin. Sesungguhnya derita-Mu karena dosamu, sesungguhnya kedatangan-Mu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Sesungguhnya sengsara-Mu karena salahku, sesungguhnya derita-Mu karena dosamu, sesungguhnya kedatangan-Mu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Sesungguhnya sengsara-Mu karena salahku, sesungguhnya derita-Mu karena dosamu, sesungguhnya kedatangan-Mu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Sesungguhnya sengsara-Mu karena Mari cepat yang Tuhan, kita bangkit berdiri. sesungguhnya derita-Mu karena dosaku, sesungguhnya kedatangan-Mu gantikan tempatku, agar aku tak binasa.
Bapa, angkat anggun dan roti di atas kepala kita. Bapa di sorga, kembali pagi ini di tangan kami ada roti yang menuju tubuh-Mu, dan cawan ini melambangkan darah-Mu yang telah Engkau tumpahkan bagi kami 2000 tahun yang lalu. Sesungguhnya seharusnya kami binasa di dalam api kekal, tetapi oleh belas kasihan-Mu Engkau memanggil kami dari kegelapan kepada terang-Mu ajaib. Kuduskan kami semua dan layakkan kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu yang Kau tumpahkan bagi dosa dan pelanggaran kami. Dan hamba berdoa agar melalui tubuh dan darah-Mu Tuhan menjadi alat anugerah. Mereka yang terikat oleh dosa Tuhan bebaskan. Mereka yang dibelenggu oleh percintaan dunia, biar pagi ini menjadi alat anugerah. Ubahkan kami menjadi manusia yang baru di dalam Engkau. Dan setiap roh tenun dalam bentuk apapun, Engkau tidak berkuasa atas hidup kami, sebab hidup kami milik Tuhan hari ini dan sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu Tuhan, jadikan alat anugerah roti dan cawan ini ketika kami memakan dan meminumnya. Yang sakit Engkau jadikan alat anugerah kesembuhan ilahi. Mereka yang rindu memiliki keturunan, Tuhan jadikan alat anugerah untuk mereka menerima keturunan yang daripada Engkau. Kehamilan, berbagai sakit penyakit Tuhan sembuhkan. Terima kasih Bapa. Oleh sebab itu dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus, turunlah berkat atas roti dan cawan ini menjadi alat anugerah yang memberkati hidup kami sejak hari ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Amin. Turunkan tangan Bapak Ibu, ikuti apa yang saya katakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus telah dipecah-pecahkan. Darah Tuhan Yesus telah ditumpahkan bagi pengampunan, penebusan dosa-dosaku. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya aku dibebaskan dari segala dosa, segala kutuk, dan segala kuasa kegelapan dan api neraka. Oleh korban Tuhan Yesus Kristus, aku memperoleh pengampunan dosa, keselamatan, hidup kekal, kesembuhan, pemulihan, kemenangan, kelimpahan berkat di dalam Kristus. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya, aku menerima bahwa aku menjadi milik Tuhan untuk mengabdi dan melayani bagi Tuhan dengan segenap hidupku dan sampai selamanya. Mari kita nyanyikan lagu ini. Sesungguhnya, sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku agar aku tak binasa. mari angkat roti di atas tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam hari waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah Bapak, Ibu, Saudara-saudari percaya bahwa roti ini menuju kepada tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan bagi dosa kita? Makanlah dalam nama Yesus Kristus.
angkat anggur di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Kristus sampai ia datang kembali." Apakah Bapak, Ibu, saudara-saudari percaya bahwa anggur ini menuju darah Yesus yang telah ditumpahkan bagi penebusan dan pengampunan dosa-dosa kita? Minumlah dalam nama Yesus Kristus. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan buat segala kasih pengorbanannya bagi kita. Terima kasih Bapa buat segala kasih setia pengorbananmu 2000 tahun yang lalu. Biar hari ini menjadi lembaran baru. Kami mau hidup benar, tidak bercacat, tidak bercela, supaya kami boleh mengakhiri hidup kami dengan manis. Dan ketika kami menutup mata, dan suatu hari ketika Engkau datang, Kau berkata, "Inilah anak yang Kukasih, kepadanya Ku berkenan." Tidak ada yang kami nantikan selain pengakuan bahwa kami layak dan berkenan di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan, biar pagi ini kami terima segala anugerah-Mu dalam hidup kami. Melalui tubuh dan darah-Mu, Engkau menjaga dan melindungi kami dimanapun kami berada. Kirimkan malaikat penjaga, pelindung, malaikat perang bagi setiap orang yang kami kenal, baik saudara maupun keluarga. Tuhan, pagari kami dengan kuasa darah Yesus Kristus anak domba. Kami percaya roh Allah yang di dalam diri kami lebih besar dari segala roh yang ada di dunia. Engkau tidak berdaulat atas hidup kami, sebab kami telah dibeli oleh Kristus, dan sekarang kami menjadi milik Tuhan sekarang dan selamanya. Terima kasih Bapa. Kami persembahkan tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan. Datanglah kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu atas kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Terima kasih Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu untuk beberapa pengumuman. Yang pertama untuk tanggal 8 Mei 2022. Saya mengundang Bapak Ibu bisa hadir kembali bersama kami dengan topik 7 mata kuliah surga bagian yang ketiga. Juga Bapak Ibu yang memiliki anak-anak kecil, kami mengajak, menghimbau agar orang tua bisa mengajak anak-anak bisa mengikuti ibadah sekolah minggu jam 4 sore setiap hari minggu. Jam 4 sore. Ya, terima kasih juga, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selama ini memberikan persembahan atau dukungan bagi pekerjaan Tuhan GSKI Rehoboth Surabaya. Apapun yang Bapak Ibu persembahkan, semua untuk kemuliaan Tuhan. Kami ucapkan terima kasih, Tuhan berkati. Kita akan akhiri pertemuan ibadah kita. Saya mengajak kita kembali bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu pujian, Selalu Untukmu. Selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaan-Mu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untuk Sampai ku tua nanti, sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu
surga, terima kasih atas anugerah penyertaan-Mu dalam ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami percaya Roh-Mu yang akan mendampingi kami setelah kami meninggalkan tempat ini. Penyertaan dan kasih setia Tuhan dimanapun kami berada. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami, sebab Engkau Allah kami yang hidup, yang berkuasa, yang berdaulat atas hidup kami. Dan berkati setiap jemaat Tuhan yang telah mengembalikan milik-Mu untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Apapun yang mereka perbuat, Tuhan berkati, Tuhan balas dengan segala berkat anugerah. Buat hidup mereka semakin efektif dan untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati keluarga besar mereka dimanapun mereka berada. Dan kami bersyukur juga Tuhan buat penyertaan-Mu dalam seluruh kegiatan liburan kami yang akan kami jalani 1 minggu ke depan ini. Dimanapun kami berada, Tuhan menyertai kami. Tuhan menemani kami bersama keluarga dan orang-orang yang kami kasihi. Ketika kami di luar kota maupun di kota Surabaya ini, penyertaan-Mu juga atas kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Di akhir ibadah ini sebelum kami pulang, mari kekasih Tuhan angkatlah kedua tangan-Mu. Terimalah segala berkat, kasih anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus yang akan menyertai kita semua mulai siang ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua masuk dalam kemuliaannya. Mari kita diberkati, katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.